Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 726. Pada saat ini, penampilan Timothy tampak acak-acakan, seolah-olah dia sudah lama tidak merawat dirinya. Dia tampak seperti orang yang tidak berguna, tidak seperti penampilannya yang dulu. Kekecewaan berat membebani Tanya, melihat kakaknya seperti ini. Kakaknya telah banyak bergaul dengan para pemuda di hadapannya, semua dari keluarga bangsawan kelas 3 atau keluarga lainnya. Sekarang, setelah 1 atau 2 bulan, rasanya seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Sharon memperhatikan Tanya mulai terlihat kesal. Dia segera melangkah maju dan memasang senyum di wajahnya saat dia berbicara. Jangan pedulikan dia, Tanya. Laki-laki punya cara sendiri untuk menghilangkan stres. Ayo kita bermain biliar. Bukankah kamu cukup pandai bermain? Ayo kita bermain 1 putaran. Baiklah kalau begitu. Tanya meredam amarah yang menumpuk di dalam dadanya, mencoba menghibur dirinya sendiri. Mungkin dia terlalu memikirkannya, mungkin kakaknya bukanlah pria seperti yang dia kira. Mungkin dia hanya memanjakan dirinya untuk bersenang-senang. Sungguh saudara perempuan yang cantik yang Anda miliki. Benar. Pasti menyenangkan memiliki adik perempuan yang bisa menjaga kakak laki-lakinya. Mungkin dia akan menjadi orang yang menjaga keluarga Drake di masa depan. Pemuda yang menemani Leo juga mulai melengkungkan bibirnya menjadi senyum kejam. Hei, kamu. Apakah kamu bisa bermain biliar? Pada saat ini, Leo meletakkan tongkat biliar ke samping dan bertanya pada Jack. Jack melihat sekelilingnya, sebelum akhirnya menunjuk dirinya sendiri. Apakah Anda bertanya kepada saya, Tuan? Dia bertanya. Ya, benar. Kamu menantu yang tidak berguna dari keluarga Taylor, kan? Kamu benar-benar memiliki emas yang jatuh ke pangkuanmu, bisa menikahi wanita cantik seperti Selena Taylor. Keberuntungan semacam itu akan membuat banyak orang yang cemburu. Leo mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Tentu, aku juga cemburu, katanya, ekspresinya mencemooh, tapi aku harus mengatakan, itu seperti mencoba menempelkan seikat bunga segar ke tumpukan kotoran sapi. Sungguh. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Sepertinya aku cukup beruntung. Aku memang selalu beruntung. Jack tidak tersinggung dengan kata-katanya. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengangkat bahu. Namun, Sharon menjadi tidak senang dalam sekejap ketika dia mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika seseorang memfitnah idolanya? Ekspresinya segera menjadi gelap. Leo, kan? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu betapa hebatnya Jack, katanya. Kamu bahkan tidak layak untuk menyemir sepatunya jika kamu mengadu dirimu dengannya. Apa maksudmu dengan seikat bunga segar menempel di tumpukan kotoran sapi? Dia dan istrinya adalah pasangan yang cocok yang telah diturunkan dari surga. Aku juga berpikir, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Sepertinya, menantu ini sangat dijunjung tinggi oleh Nona George. Leo menyeringai ketika mendengar ini, tampak tidak marah. Aku selalu mendengar, nona muda dari keluarga George telah memusatkan perhatiannya pada hal yang sia-sia. Dan, kupikir itu tidak benar. Siapa yang tahu, itu semua adalah fakta. Seorang pria lain mengangkat kepalanya dan menggosok hidungnya. Ah, aku benar-benar tidak pernah menyangka, pewaris muda dari keluarga bangsawan kelas 1, akan benar-benar jatuh cinta pada pria yang sudah menikah, gumamnya. Apakah dia tidak merasa malu? Itu tidak akan baik untuk reputasi keluarga George jika berita ini tersiar. Bab 727. Apa hubungannya ini denganmu? Siapapun yang aku suka tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, adakah di antara kalian yang bisa menandingi kecemerlangannya? Sharon sangat marah. Namun, saat dia ingat Jack ada tepat di sampingnya, dia memaksakan dirinya untuk mempertahankan citra seorang wanita yang berperilaku baik. Dia menekan amarah dalam dirinya dan berdebat dengan pria di hadapannya. Jack hanya bisa tersenyum tipis di depan para badut ini. Jadi, Anda dipanggil Leo, kan? Mengapa Anda bertanya apakah saya bisa bermain biliar, Tuan Muda Leo? Dia bertanya. Aku tidak tahu cara bermain. Lagi pula, aku hanyalah seorang pengantar barang sebelum aku masuk wajib militer. Oh, jadi begitu ceritanya. Bagi kami, orang-orang militer hanyalah orang bodoh yang sembrono. Tentu saja, kamu tidak akan tahu permainan yang bersifat gentleman seperti ini, karena yang kamu tahu hanyalah cara bertarung dan membunuh. Leo terkekeh, ekspresinya menghina. Aku bahkan berpikir untuk memintamu bermain beberapa ronde melawanku, jika kamu tahu cara bermain, katanya.
Tapi, sepertinya aku ditakdirkan untuk kecewa. Aku hanya akan bermain dengan Tuan Muda Drake. Memang benar saya tidak tahu cara bermainnya. Tapi, saya sudah menonton beberapa putaran sebelumnya. Sepertinya, itu tidak terlalu sulit. Kita hanya perlu membidik bola putih dan memastikan mengantongi bola lain dengannya, kan? Jack berkata setelah dia berpikir sejenak. Beberapa pria tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini. Anda terlalu meremehkannya, Tuan. Ini adalah permainan keterampilan. Mengapa semudah itu? Permainan ini membutuhkan teknik untuk membidik dengan kekuatan yang pas dan sudut yang tepat. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir permainan akan berakhir setelahnya? Anda mengantongi bola milik Anda. Dan ada aturan untuk permainan ini. Permainan yang kami mainkan ini disebut snooker. Anda belum pernah mendengarnya, kan? Lupakan saja. Seorang pria lain langsung tertawa terbahak-bahak. Jangan bicara omong kosong seperti itu, Jack. Permainan seperti ini tidak semudah itu. Orang yang tidak pernah memainkannya, tidak akan bisa langsung menguasainya. Lagi pula, aku sudah memainkan ini selama 2 tahun, tapi keahlianku jauh dari kakakku, Leo, dan yang lainnya. Tanya menarik-narik lengan baju Jack saat dia menegurnya. Jelas, Jack tidak tahu apa-apa, dari cara dia berbicara seolah-olah itu adalah permainan yang mudah. Jika tersiar kabar tentang ini, dia pasti akan dianggap sebagai lelucon abad ini, oleh orang-orang yang sering bermain biliar. Tapi, kita tidak bisa membiarkan diri kita diremehkan begitu saja. Jack tersenyum pahit. Lalu dia berkata kepada Tanya, kenapa Anda tidak menjelaskan semua aturannya pada saya dulu? Ajari saya teknik memainkan game ini. Lalu, saya akan bertanding kecil dengan bajingan ini. Ketika mereka mendengar ini, Tanya, Ivene, dan Sharon semua tercengang tak bisa berkata-kata, sampai-sampai mereka ingin memuntahkan darah. Pang ini tidak tahu aturan, dan dia masih ingin bermain melawan Leo. Itu praktis pertandingan yang berat sebelah. Wah, wah, wah. Kalian dengar itu? Kalian dengar itu, kan? Pang ini bahkan tidak tahu aturan mainnya. Dia tidak tahu bola mana yang harus dikantongi terlebih dahulu, dan bola mana yang berikutnya. Namun, dia menginginkan pertandingan melawanku. Leo langsung merasa lucu saat mendengar kata-kata itu. Teman-temannya juga mulai tertawa. Tuan muda lain dari keluarga lainnya memberitahu Jack, biarkan saya memberitahu Anda ini, Pang. Tuan muda Leo dapat mengantongi 70 hingga 80 poin dalam sekali jalan ketika dia dalam kondisi yang baik. Dia juga dijuluki sebagai Pangeran Biliar. Sangat sedikit di sini yang bisa menandingi dia. Anda belum pernah bermain sebelumnya, dan Anda ingin bermain melawannya. Apakah Anda bercanda? Ketika dia mendengar ini, Jack menoleh ke arah Timothy. Jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah kamu mengatakan Tuan Muda Drake juga idiot? Bagaimanapun, Leo adalah pangeran biliar, tetapi Tuan Muda Drake masih berani bermain melawannya. Bukankah sudah jelas bahwa dia sedang memainkan permainan yang kalah? Kamu. Tuan Muda Drake sangat marah. Pang bodoh itu cukup berani menyebutnya idiot. Ekspresinya langsung mengeras. Apa yang kamu bicarakan, Jack? Dia berkata. Kamu adalah pengawal keluarga Drake. Itu juga berarti aku adalah tuanmu. Dan kamu berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Apakah kamu tidak takut dipecat? Bab 728. Dia mengira Jack akan ketakutan setengah mati ketika dia mengatakan sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengawal yang dibayar 20 juta dolar sebulan. Itu mungkin satu-satunya pekerjaan di seluruh Eastfield dengan bayaran sebanyak itu. Dia tidak akan menyelamatkan reputasi bajingan ini jika ayahnya tidak curiga ada sesuatu yang lebih pada diri Jack dan bocah ini menyembunyikan identitas aslinya. Lagi pula, bajingan ini meraup gaji yang begitu besar, namun dia sepertinya tidak peduli dengan keluarganya, datang kapanpun dia suka dan pergi kapanpun dia mau. Lebih penting lagi, ayah dan saudara perempuannya terlihat senang dengannya. Selanjutnya, selama pesta ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor, Pang ini mengklaim dia telah kehilangan lencananya. Akankah Raja Perang menggunakan taktik seperti itu untuk menyembunyikan identitasnya? Semua orang mengira dia adalah seorang marsal. Yang kemudian, itu mungkin tidak benar. Saya tidak takut dengan kata-kata seperti itu. Apakah Anda berpikir saya ingin menjadi pengawal untuk keluarga Anda? Jika keluarga Anda tidak membantu keluarga saya, dan jika keluarga Anda tidak membantu istri saya mencari pekerjaan, saya tidak akan tertarik untuk menjadi pengawal keluarga Anda. Jack terkekeh. Selain itu, Nona Tanya yang memberi saya pekerjaan itu, katanya acuh tak acuh. Anda tidak memiliki suara di dalamnya. Kamu.
Timothy praktis terbakar amarah. Pang ini berani mengatakan hal seperti itu, tepat di depan teman-temannya. Jack sama sekali tidak peduli untuk mempermalukannya. Leo menarik Timothy ke samping, menyadari telinganya sudah mengepulkan banyak asap akibat marah. Hei, mengapa Anda begitu sibuk dengan pengawal, ketika Anda adalah tuan muda dari keluarga Drake? Dia mengingatkan Timothy. Siapa Anda, dan siapa dia? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Timothy membersihkan lengan kemejanya, dan menegakkan tubuhnya. Benar. Oh, benar. Hei Pang, kamu mengatakan biliar itu mudah, kan? Lalu mengapa kamu tidak bermain melawanku? 10 juta dolar per putaran. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani bertanding melawanku? Kami selalu bermain 10 juta dolar per ronde. Aku tidak tertarik dengan taruhan yang lebih kecil dari itu. Wajah Leo dipelintir menjadi ekspresi yang bangga saat dia berbicara kepada Jack. Aku pikir kamu harus melupakannya, orang awam sepertimu ingin mencoba memainkan permainan pria seperti ini. Kenapa tidak? Tapi saya tidak tertarik dengan taruhan 10 juta dolar per putaran. Jika kita bermain, mari kita bermain besar. 100 juta per putaran. Dan mari kita bermain 10 putaran. Apakah Anda berani melakukannya? Tidak ada yang menyangka, Jack akan membalas sambil tertawa. Leo baru saja ingin membuat Jack marah. Dia tidak pernah mengira, Jack akan benar-benar menerima taruhannya. Dan tidak hanya itu, dia bahkan mengusulkan untuk menaikkan taruhan menjadi 100 juta dolar per putaran. Apakah kamu gila, Jack? Syok menyentak tulang belakang tanya. Kamu tidak bisa begitu saja menyetujuinya, meskipun jika kamu mempertaruhkan harga dirimu. Dia memprotes. Kamu belum pernah bermain biliar sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Ya, 100 juta dolar per putaran terlalu banyak. Jika kamu tidak yakin akan hal itu, maka turunkan saja menjadi 10 juta dolar per putaran. Kamu masih akan mendapatkan kesempatan untuk bermain melawannya. Ivane juga menimpali untuk menasihatinya, selain itu, dia ingin membodohimu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Itu benar, jangan setuju dengan itu, Jack. Jangan bertaruh dengannya. Kata Sharon juga. Namun, Jack sama sekali tidak peduli dengan protes mereka. Apa yang akan Anda katakan? Katanya pada Leo. Apakah Anda cukup berani untuk bermain dengan 1 miliar di atas meja? Leo menjawab sambil tersenyum, apakah kamu serius, Pang? Tentu saja aku berani, tapi, aku curiga kamu tidak memiliki banyak uang tunai bersamamu. Jangan khawatir tentang saya. Cukup khawatirkan saja diri Anda. Jika saya tidak bisa membayar pada akhirnya, saya akan memotong tangan saya dan menawarkannya pada Anda. Bagaimana dengan itu? Kata Jack sambil tersenyum dingin. Meskipun dia tidak pernah memainkan game ini sebelumnya, dia telah mengamati dari kejauhan beberapa saat yang lalu. Dia merasa itu tidak terlalu sulit untuk dimainkan. Satu-satunya hal yang kurang adalah, dia tidak tahu aturan mainnya. Tentu saja, tapi kamu masih belum tahu aturannya. Bagaimana dengan ini? Tuan muda Drake dan aku akan mengadakan pertunjukan gratis untukmu. Kamu cukup berdiri di samping dan menonton kami bermain. Kami akan menjelaskan permainannya sembari bermain. Bagaimana dengan itu? Bab 729. Leo tersenyum saat berbicara dengan Jack. Oke, sebaiknya Anda yakin akan hal ini. Saya tidak akan melepaskan Anda begitu saja, jika Anda tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu pada akhir pertandingan. Jack setuju, menganggukkan kepalanya. Leo malah menyeringai. Aku telah menang cukup banyak akhir-akhir ini. Aku memiliki setidaknya 500 juta dolar di rekeningku sekarang. Aku tidak percaya, kamu akan mengalahkanku, lebih dari 5 kali dalam 10 pertandingan. Pokoknya, jika Anda ingin memenangkan lebih dari 5 pertandingan dalam 10 putaran, Anda harus menang setidaknya 8 putaran dan kalah 2 kali. Jika Anda menang 7 dan kalah 3, maka Anda hanya akan mendapatkan 400 juta dolar. Pria lain menyeringai. Lebih jauh lagi, hampir tidak mungkin bagi seseorang seperti Anda untuk menang, mengingat bagaimana Anda belum pernah memainkan permainan ini sepanjang hidup Anda. Sharon memikirkannya, lalu dia mengatupkan giginya dan berdiri. Jack, kamu tidak bisa memotong tanganmu begitu saja, jika kamu tidak mampu membayar. Jika kamu tidak bisa membayar, aku akan membantumu membayar. Jack sedikit tersentuh ketika mendengar ini. Dia akan kehilangan 1 miliar dolar, jika dia kalah 10 pertandingan berturut-turut. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Dia tidak pernah menyangka, Sharon akan mengajukan diri dan menawarkan untuk membayarnya. Apakah kamu sudah memikirkannya?
Jack menatap lurus ke arah Sharon dan bertanya. Tentu saja, jangan khawatir. Untungnya, keluarga George adalah keluarga bangsawan kelas 1. Kita masih mampu kehilangan $1 miliar. Sharon menjawab dengan penuh percaya diri. Tapi itu $1 miliar. Apakah kamu tidak takut orang tuamu akan memarahimu? Jack merasa tidak bisa berkata-kata. Tentu saja tidak. Lagi pula, Papa dan Mama sangat menyukaimu. Mereka sangat menginginkanmu sebagai menantu mereka. Saat Sharon berbicara, pipinya semakin merah. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Tapi tentu saja, wanita yang sedang jatuh cinta bukanlah wanita yang logis. Timothy tersenyum dingin. Tapi sekarang, setelah Nyonya Muda George berdiri dan menawarkan untuk membantu membayar tagihan untuk bajingan ini, Tuan Muda Turner tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan uangnya lagi. Lagi pula, tangannya tidak berguna, kan? Tentu saja, $1 miliar jauh lebih berharga daripada satu tangan dari Pang ini. Leo tertawa terbahak-bahak, lalu dia memulai permainan. Perhatikan baik-baik, Pang. Ini disebut tembakan break-off. Keduanya menjelaskan semuanya kepada Jack saat mereka bermain, dan Jack memperhatikan mereka dengan seksama, bagaimana mengontrol permainan lawan, bagaimana memposisikan bola, dan lain-lain. Leo dan Timothy dengan cepat menyelesaikan permainan mereka. Timothy muncul sebagai pemenang, dan dia menang dengan selisih yang cukup besar. Sial, sayang sekali kita tidak memasang taruhan di babak ini, dan hanya membuat pertunjukan untuknya. Setelah dia menang, Timothy merasa tidak puas. Tuan Muda Drake, tidak bisakah Anda melihat bahwa Anda telah dipermainkan? Jack tertawa dingin. Anda memenangkan ronde ini, ketika tidak ada taruhan di atas meja. Tapi kenyataannya, Tuan Muda Turner lah yang bersikap lunak pada Anda. Sayang sekali, Anda begitu bodoh sehingga Anda tidak mengetahuinya. Bab 730. Apa yang kamu bicarakan, Pang? Bagaimana aku bisa bersikap lunak pada seseorang, ketika itu tentang permainan biliar? Leo langsung gelisah ketika mendengar kata-kata Jack, melontarkan tatapan tajam ke arahnya. Persetan dengan apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah aku tahu, apakah dia bersikap lunak padaku? Timothy juga berbicara dengan gusar, aku adalah pemain yang cukup handal. Namun, Jack menjawab dengan senyum ceria, justru karena dia bersikap mudah pada Anda, sehingga Anda tidak bisa melihatnya. Sudutnya sedikit melenceng dengan sengaja ketika dia memukul bola, dan berpura-pura dia hampir mengantongi bola. Dia hanya perlu untuk menembak dengan benar, sekali atau dua kali selama pertandingan, untuk memungkinkan Anda menang. Selain itu, Anda sendiri yang mengatakannya, Anda pemain yang cukup bagus. Di sini, Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada santai, selanjutnya, saya pikir Anda telah memikirkan mengapa dia bersikap lunak pada Anda, Tuan Muda Drake. Apakah Anda masih akan bermain dengannya, jika dia tidak pernah bersikap lunak pada Anda, dan jika Anda terus kalah 10 ronde dari 10 pertandingan? Tentu saja, dia perlu membiarkan Anda menang beberapa ronde, agar Anda menikmati kebahagiaan memenangkan taruhan. Tapi jelas secara keseluruhan, Anda kalah lebih banyak daripada menang. Mari kita mengandaikan, Anda kehilangan lebih dari $100 juta hari ini, dia mungkin akan membiarkan Anda memenangkan $20 juta pada hari berikutnya. Ekspresi Timothy menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Itu karena dia menyadari, apapun yang dikatakan Jack adalah benar. Terlebih lagi, Jack belum pernah melihat mereka bermain biliar sebelumnya. Namun, bahkan setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia masih tidak bisa melihat bagaimana Leo bersikap lunak padanya. Apa yang kamu bicarakan, Pang? Hanya nasib buruk yang membuatku kehilangan lebih banyak, itu saja. Terkadang, aku benar-benar sedikit kurang fokus dalam permainan. Secara alami, Timothy tidak mau mengakui dia adalah pemain yang lebih buruk daripada Leo. Itu karena dia merasa sudah cukup ahli dalam permainan, dan hampir setara dengan Leo. Jika Leo benar-benar sering bersikap lunak padanya, bukankah itu berarti temannya jauh lebih hebat darinya? Dia lebih suka percaya pada Leo dan yang lainnya, daripada kehilangan muka dalam masalah ini. Selain itu, Jack tidak memiliki bukti untuk mendukung klaimnya. Mungkin saja, Jack hanya mencoba membuat keretakan di antara mereka, jadi dia mengatakan sesuatu seperti itu. Itu benar, wajar untuk memenangkan beberapa dan kehilangan beberapa saat bermain biliar, brengsek. Kami berteman baik dengan Tuan Muda Timothy. Bagaimana kami bisa melakukan hal seperti itu padanya? Leo juga segera angkat bicara. Setelah dia mengatakan itu, dia takut Jack akan melihat tipu muslihatnya, jadi dia dengan cepat mengubah topik, hentikan omong kosongmu, Pang. Apakah kita masih akan bermain?
Kita akan bermain 100 juta dolar per putaran, selama 10 putaran. Dan, kamu tidak bisa menyerah begitu saja di tengah jalan. Misalnya, kamu tidak bisa mengatakan ingin menarik diri setelah kalah 1 putaran. Jika kamu menarik diri, berarti kamu secara otomatis menyerah pada 9 putaran yang tersisa, dan kamu masih harus membayarku 1 miliar dolar, mengerti? Sangat jelas kamu ingin menggertak Jack, karena dia baru dalam hal ini. Sharon sangat marah, sehingga dia menghentakkan kakinya ke lantai. Leo ini benar-benar bajingan tengik. Mereka memasang taruhan sebesar 1 miliar dolar, dan itu bukan hanya sejumlah uang biasa untuk keluarga bangsawan kelas 3. Saya menggertaknya. Persetan dengan apa yang Anda bicarakan. Saya telah mengusulkan untuk bermain 10 juta dolar per putaran sebelumnya. Menantu laki-laki dari keluarga Taylor inilah yang mengklaim 10 juta dolar terlalu sedikit dan menaikkannya menjadi 100 juta dolar per putaran. Sejujurnya, aku juga belum pernah memasang taruhan sebesar ini sebelumnya. Ini pasti sangat seru. Leo tertawa sambil memberitahu Sharon. Jack langsung berjalan dan memilih tongkat biliar. Lalu dia berjalan ke arah Leo. Kamu belum pernah memasang taruhan sebesar itu sebelumnya. Kalau begitu, aku harap kamu tidak akan begitu takut dengan angka-angka itu, sehingga kamu tidak bisa berada dalam bentuk permainan terbaikmu nanti. Kamu begitu takut, sampai tanganmu mulai gemetar. Orang-orang di sekitar situ mulai tertawa. Ini adalah pertama kalinya Pang ini bermain. Dia baru saja menyaksikan mereka bermain 1 putaran biliar, dan baru saja mengetahui aturannya. Ini bahkan pertama kalinya dia memegang tongkat biliar, dan dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepada pangeran biliar. Bukankah itu sebuah lelucon? Haruskah kau yang memukul lebih dulu, atau aku yang akan mendapat kehormatan untuk melakukannya? Leo tersenyum dan bertanya pada Jack. Kamu bisa bermain lebih dulu. Aku akan menunggu giliran selanjutnya. Jack menjawab setelah dia memikirkannya.